Masak ya dulu ya. Masak deh. Iya, engko dhisik tadi lho. Standby iki piye? Aja mati. Sik. Juga pecah wih ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa masak ya. Siapa? Vino. Berdoa mulai gitu aja loh. Berdoa mulai ya. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, gitu aja. Belum aja mulai jam piro? Oh, engko aku mau enggak delok. Lagi engko jam 9:03 aku. Nek aku kayak kode berarti sampe dulu kerja. Ganti ya. Terus lagi momennya mulai jam 09.00. Iya, kan 11 menit ya. 10 menit. Lagi ya. Iya. Aku dibagi-bagiannya dong. Bagi-bagiannya ya. Ya kan 10 menit udah keluar. Terus 50 menit berarti kalau 50 menit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Balik 10 menit. Balik ini. 10 menit. Kalau mulai sak jam berapa? Ya kan 50 menit. 50 menit ya. Kira-kira ya. 70 menit kan. 70 menit kan. Saiki kan jam 9 tak lebih 3 plus 10 menit. 1, 2, 3, 4, 5 kan baliknya 10 menit. Ya. Murah enggak apa murah? Kurang. Lebih. Iya. Doanya harus disepakati. Iya, doanya siapa mau? Mari kita berdoa bersama. Robbi zidni ilma Fahma, amin ya robbal alamin. Ngono ya. Oh, salah iku ya anakku ya an. Kan? Ya, siap ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, enggak konsen. Kabar berdoa ya, kabar bisa ya, terus berdoa ya. Gak usah sama, gak usah serius enggak kan, ini enggak salah enggak?
kan biasanya begini. Nggak usah lah ya. Penting doa, kabar, absen. Bisa. Ceramah mungkin. Ya wes. Biasanya ngajar ya bingung loh. Di video kok ya? Siap? Siap, Bu. Apa aku melakukan bisa ya? Ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Mari kita sebelum kita buka, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin ketua kelasnya yaitu Vino. Mari Vino. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kok teman-teman toh ya? Jangan ngomong kuwi. Salah deh, salah manusiawi, salah kita edisian. Sampai jangan terus dong. Kapan rampungnya? Ini itu baru. Sama jadi senang. Iya ini wes terakhir saiki. Wes terakhir. Iki kok semangat ya. Wes ya. Tutup betul. Coba ya. Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita pimpin doanya, yaitu dengan ketua kelasnya. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, doa telah selesai. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum pembukaan, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Arif Setiawan, Ahmad Furqon, Citra Permatasari, Diki Bagus Saputra, Elvina Damayanti, Farhan Rizky Kurniawan, Fikri Hidayah, Khairul Miswa, Khairul Nisa, Muhammad Fikri Al-Hidayat, Nurul Intan, Okta Olivia, Rahel, Rafa, Sandi Deprio, Vino Zakaria. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat. Nah, sebelum kita memulainya, siapa kira-kira pakaiannya yang belum rapi? Ayo silakan dicek dulu kerapiannya.
Entah kancingnya. Nah, ini kancingnya belum dirapikan. Dirapikan terlebih dahulu inilah. Ya, terus ininya ya. Sudah? Yang perempuan sudah belum? Sudah semuanya ya, udah cantik semuanya, udah ganteng ya. Udah siap berarti ya? Udah siap? Sudah, alhamdulillah. Kalau kita sudah siap, cek kerapian, rapi semuanya. Posisi duduknya jadi seperti apa coba, ayo. Dirapikan semuanya. Ya. Ayo, duduknya ya, rapi. Biar apa? Biar fokus dan paham nanti ya. Nah, kira-kira sudah rapi tempat duduknya? Nah, ada tidak di sekitar kalian itu yang masih kotor? Yang masih kotor, ayo cek, ayo. Ada enggak kira-kira? Ini AC mesti jatuh juga. Ya. Ada enggak? Sudah bersih? Sudah, alhamdulillah. Nah, sudah dicek semuanya. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan menyampaikan materi tentang latar belakangnya Khalifah Ar-Rasyidin, munculnya Khalifah Ar-Rasyidin. Kira-kira sebelum Khalifah Ar-Rasyidin itu muncul, siapakah yang memimpin? Ayo, siapa? Rasulullah. Apa yang dapat kita ambil coba? Keteladanannya. Contohnya apa? Jujur. Terus kemudian apa? Berhati baik. Nah, itu jadi anak-anak itu harus apa? Jujur. Misal ada temennya itu dengan temennya itu harus jujur. Terus kemudian apalagi tadi? Baik. Ya, apa baik? Sesama teman itu harus tolong menolong. Nah, itu ya, nah ya. Terus kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita pentingnya apa? Menuntut ilmu. Apa? Pentingnya menuntut ilmu. Coba kalau misal kamu tidak punya ilmu, coba gimana caranya kamu akan memimpin masyarakat? Nah, itu kalau kita di masyarakat. Seperti Rasulullah juga memimpin umat Islam itu karena diutus oleh Allah. Nah, kemudian itu ya. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran latar belakang munculnya Khalifah Ar-Rasyidin. Saya punya sebuah nyanyian sedikit. Nah, hafalan anak tentang Khalifah Ar-Rasyidin. Ayo, saya contohkan dulu. Ya. Ada empat sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Bisa. Nah, itu ada 4 Khalifah Ar-Rasyidin. Ya,
Rasulullah wafat, nah itu ada 4 khalifah, yaitu yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, itu ya anak-anak ya. Sekarang saya akan melanjutkan pelajaran, yaitu tentang latar belakang munculnya Khalifah Ar-Rasyidin. Nah, ini simak videonya ya. Bentar. Nah, ini simak videonya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas latar belakang munculnya Khalifah Ar-Rasyidin pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, kita harus memahami dan mengetahui bahwa Khalifah Ar-Rasyidin adalah sahabat Rasulullah setelah Rasulullah wafat yang akan menggantikan posisi kekhalifahan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Khulafaur Ar-Rasyidin. 1. Pengertian Khalifah Ar-Rasyidin. Khalifah Ar-Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, Khulafaur Ar-Rasyidin berasal dari bahasa Arab khulafa dan ar-rasyidin. Khalifah artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Jadi, Khalifah ar-rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah Ar-Rasyidin terdiri 4 sahabat Nabi yang terpercaya, yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, 4. Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, 2. Latar belakang munculnya Khalifah Ar-Rasyidin. Rasulullah SAW wafat hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Pada hari itu Rasulullah SAW menghadiri prosesi pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Sepulang dari pemakaman Baqi, Rasulullah SAW jatuh sakit. Suhu tubuhnya panas melebihi ukuran manusia normal. Penamaan Khalifah Ar-Rasyidin berdasar pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali 1, yaitu yang mengikuti sunnahku dan para sahabatku. Jadi, yang mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabat mendapatkan petunjuk, dan jika mereka beriman seperti keimanan kalian, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Quran
Al-Baqarah ayat 137. Demikianlah tadi materi yang kita sampaikan hari ini, yaitu latar belakang munculnya Khalifahur Rasyidin. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, jangan puas dengan apa yang kita sudah capai. Sebelum kita tutup, mari kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tadi penampilan atau media yang saya sampaikan, yaitu mengenai apa? Latar belakang munculnya Khalifahur Rasyidin. Ya, jadi itu ada bagaimana Khalifahur Rasyidin itu muncul setelah Rasulullah itu wafat. Nah, di sini saya akan membagikan lembar kerja siswa anak-anak agar untuk menyimpulkan hasil materi yang Ibu tampilkan. Jadi apa? Tentang latar belakang munculnya Khalifahur Rasyidin. Nah, saya bagikan ya. Nanti anak-anak itu tulis di sini. Nah, kelompok 1. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, di situ perintahnya apa tadi? Untuk menjelaskan secara singkat, ya, menyimpulkan secara singkat tentang materi yang disampaikan. Nah, silakan dikerjakan. Ini ya. Dikerjakan. Jadi anak-anak harus memberikan penjelasan secara singkat, ya, penjelasan secara singkat ya tentang latar belakang munculnya Khalifahur Rasyidin. Nah, kerjakan di lembar yang ini nak ya. Ya, ini yang ini. Jadi ini di belakang. Nah, ini suruh mengamati. Terus kemudian kalian kerjakan. Di situ sudah ada kolomnya. Ya, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya, kerjakan secara berkelompok. Ayo, kerjakan kelompok. Ya. Ini kelompok 3 ya. Kerjakan ya, ayo. Di sini. Jadi di materinya ya yang sudah saya sampaikan tadi sama Ibu. Nah, kemudian
Ini lembarnya. Nah, anak-anak harus apa? Tadi menyiapkan, menyimpulkan ya di sini. Nah, terus ini kelompok, ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan. Ya, itu ya. Nanti saya kasih waktu. Nanti anak-anak presentasi ke depan ya. Silakan dikerjakan. Ayo ya. Dikerjakan ya. Dibaca materinya atau dipahami. Nih.
Semangat ya. Semangat. Nah, setelah selesai, anak-anak akan mempresentasikan hasil dari rangkuman ataupun materi yang telah dipelajari. Dan nanti satu kelompok maju ke depan mempresentasikan, satu kelompok lagi maju ke depan sampai kelompok 4. Masih semangat? Masih semangat. Ya. Ayo, sudah selesai ya? Sudah selesai? Ayo, sekarang kelompok 1. Kelompok 1, ayo maju ke depan, maju semuanya, ayo ke depan ke sini. Ayo ke sini. Ya. Ayo maju. Maju ke depan untuk mempresentasikan. Ayo. Ayo. Ayo, yang semangat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sebagai kelompok ini akan mempresentasikan hasil jawaban kelompok saya. Jadi pada kelompok ini yang biasa adalah orang yang dipilih sebagai pendidik atau penguasa yang selalu membayar faktor-faktor yang menyebabkan munculnya para kalimat pertama setelah ucapan Nabi Muhammad SAW. Latar belakangnya utama. Latar belakang utamanya adalah ucapan Nabi Muhammad SAW akan meninggalkan maksiat dengan menjadi yang kemudian membuat kesempatan bagi umat Islam untuk memilih klarifikasi melalui musyawarah. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam mengalami kekosongan politik sehingga umat Islam dituntut untuk memusyawarahkan siapa yang akan menggantikannya. Setelah itu, umat Islam memutuskan Abu Bakar Asyiddi untuk menggantikan Rasulullah karena dianggap sebagai sahabat terdekat Rasulullah dan dianggap mampu memegang amanah. Khalifah Rasyidin terdiri dari 4 sahabat, yaitu Abu Bakar Asyiddi, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, ayo kasih tepuk tangan. Ya, untuk selanjutnya silakan duduk. Ayo, silakan duduk. Untuk yang selanjutnya kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Ayo, silakan kelompok 2 mana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jawaban kami. Latar belakang munculnya Khalifah Rasyidin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat Islam sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Para sahabat melakukan musyawarah siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin selanjutnya. Dan hasil musyawarah tersebut, umat Islam bersepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kelompok 3 ya. Terima kasih. Tepuk tangannya. Ya, sekarang kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4 yang akan dipresentasikan oleh siapa? Ayo diwakili oleh siapa ini? Intan. Ayo, silakan maju ke depan. Nah, tutup ini temennya. Nah, ini, nah baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang latar belakang kelompok dan pendapat ini. Setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam mengalami perkosongan kepemimpinan. Untuk melanjutkan perjuangan dakwah Islam, maka para sahabat segera memilih pemimpin baru melalui musyawarah. Maka yang berubah sistem kekhalifahan dan diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Inilah awalnya Khalifah Rasyidin, yaitu para khalifah yang memimpin dengan adil dan mengikuti jejak Rasulullah. Terdahulu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, terima kasih untuk kelompok 4. Yuk, berikan tepuk tangannya. Ya. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya. Jadi di situ latar belakang munculnya Khalifah Ar-Rasyidin, ya, Khalifah Ar-Rasyidin. Jadi sebelum Rasulullah itu wafat, setelah ini haji wada, haji perpisahan. Nah di situ Rasulullah itu mengalami sakit, ya, mengalami sakit. Nah kemudian Rasulullah itu beberapa hari sakit, kemudian wafat, yaitu pada tahun berapa? 632 Masehi. Nah di situ usianya yaitu berapa tahun? 63 tahun. Nah kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Rasulullah, ya, kemudian kaum muslim, ya, kaum muslim itu mengalami apa? Kekacauan, ya, mengalami kekacauan, mengalami kebingungan. Siapa yang akan menggantikan posisi Rasulullah setelah Rasulullah wafat? Nah itu bingung tidak? Bingung, umat Islam itu bingung siapa yang akan memimpin setelahnya. Karena apa? Rasulullah itu tidak meninggalkan wasiat. Ngerti wasiat? Ngerti ya? Wasiat itu misal Rasulullah itu sebelum wafat itu setelah saya siapa gitu yang akan menggantikan posisi saya sebagai
pemimpin umat Islam, tidak. Tetapi Rasulullah itu tidak meninggalkan wasiat. Nah, makanya setelah Rasulullah itu wafat, apa? Umat muslim itu mengalami kebingungan. Ya, siapa yang akan menggantikan posisi beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya para sahabat Rasulullah, ya, ngerti sahabat ya? Sahabat itu orang yang masih bertemu dengan Rasulullah, ya, orang yang masih berbicara dengan siapa? Rasulullah. Ketika ada apa-apa itu para sahabat itulah yang berbicara kepada Rasulullah secara langsung. Nah, itu yang disebut dengan sahabat. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Nah, itu dan sahabat-sahabat lainnya itu berkumpul, ya, bermusyawarah. Nah, apa? Untuk mencari siapa yang akan menggantikan siapa? Rasulullah. Karena apa? Mereka umat Islam itu sangat kebingungan, ya, sangat kebingungan siapa yang akan menggantikannya. Sehingga apa? Ketika itu Abu Bakar itu mengatakan, ya, Abu Bakar itu mengatakan, orang yang berhak menggantikan posisi Rasulullah itu adalah orang yang apa? Dekat dengan Rasulullah, berhati jujur. Nah, siapa? Nah, kayak gitu. Terus kemudian para sahabat itu menentukan orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang dekat, kemudian sering ikut dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Nah, itu adalah Abu Bakar. Nah, sehingga para sahabat itu memutuskan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di situ Abu Bakar As-Siddiq itu menggantikan posisi Rasulullah. Nah, disitulah apa? Munculnya Khalifaur Rasyidin. Ya, Khalifah itu artinya apa? Pengganti. Sedangkan Khalifaur Rasyidin apa? Pengganti yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti Rasulullah. Rasulullah itu diutus di bumi, ya, untuk menyebarkan agama Islam. Itu Allah yang mengutus, ya. Tujuannya untuk apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya apa? Teladan yang bisa diambil para sahabat kepada Rasulullah yaitu apa? Untuk menyampaikan agama Islam kepada umatnya. Yaitu keteladanannya tadi apa? Rasulullah kayak apa? Jujur, termasuk jujur, baik hati. Nah, itu kepemimpinan yang cerdas. Terus kemudian apa? Berwibawa, bijaksana. Nah, itu. Jadi setelah munculnya Khalifah Rasyidin, umat Islam itu mempunyai pemimpin kembali, yaitu yang pertama yaitu apa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang
ditampilkan ya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Terus Umar bin Khattab, Utsman, nah ini ya, terus ini nanti. Nah, kelihatan? Nah, ini adalah tampilan urutan pemimpin umat Islam ya setelah Rasulullah. Nah, Rasulullah, terus kemudian siapa? Khalifah Ar-Rasyidin. Khalifah Ar-Rasyidin itu terdiri dari 4. Yang pertama siapa? Satu itu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Coba. Sudah siap? Sudah paham? Sudah ya. Sekarang saya punya penilaian untuk materi latar belakang munculnya Khalifah Ar-Rasyidin. Ya, jadi tadi anak-anak sudah mempresentasikan hasil dari latar belakang munculnya Khalifah Ar-Rasyidin. Ya, sudah paham ya? Coba sekarang saya tanya dulu, tebak dulu, ya. Kelompok yang pertama, ya, kelompok yang pertama. Siapa khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah? Ayo, siapa khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang kedua, sebutkan 4 khalifah Ar-Rasyidin. Ayo yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Tak kasih plus saya tepuk tangannya. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan membagikan ini soal. Nah, di sini ya. Silakan isi soal ini. Ya. Ayo. Ayo dijawab satu-satu ya. Jawab satu-satu ya.
Ayo kerjakan. Ayo. Ya, nanti kalau sudah ini silakan dibaca soalnya, dijawab oleh kelompok lain. Ya, ya. Sudah? Semangat. Ayo. Kalau sudah, ayo sekarang kelompok 1 dulu. Ya, siapa yang akan menjawab kira-kira? Ayo, siapa yang akan menjawab? Ya, tunjuk tangan. Ya, siapa yang akan menjawab? Nah, sekarang ayo. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam membutuhkan pemimpin untuk menggantikan beliau. Alasan utama dibentuknya pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin adalah Ayo, siapa yang akan menjawab? Ya. Ayo, siapa yang akan menjawab? Ayo, kelompok 2. Ayo, silakan dijawab. Pertanyaan soal nomor 1. Jawabannya apa? C. Untuk menghindari kekosongan kepemimpinan umat. Umat ya. Jadi jawabannya apa? C. Benar ya? Nah, sekarang ganti kelompok. Berapa ayo? Ayo, kelompok 3. Ayo, silakan. Soal selanjutnya. Siapakah yang pertama kali diangkat sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW? Ayo, silakan dijawab. Ya, yaitu siapa? Setelah wafatnya Rasulullah itu diangkat sebagai
tadi, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang nomor selanjutnya nomor berapa ya? Yang belum siapa ya? Ini ya yang belum ya. Ayo siapa ini? Vino. Ayo si Vino untuk membacakan apa? Soal nomor selanjutnya ya. Pemilihan ulama Rasidin dilakukan melalui. Ayo siapa yang akan menjawab? Ayo siapa yang menjawab? Ayo. Kelompok. Ayo berdiri dulu. Proses Apa? proses demokratis berupa musyawarah. Ya. Proses demokratis atau secara musyawarah. Ya, jadi itu tadi ya. Latar belakang munculnya Khalifaur Rasyidin. Masih ingat? Masih ingat siapa khalifah pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi sebelum tadi Ibu ulang-ulang terus ya, sebelum munculnya Khalifah Rasyidin itu ada latar belakang di ketika Rasulullah sudah wafat. Ya, jadi Rasulullah wafat, kemudian apa? Umat Islam itu apa? Bermusyawarah. Ngerti musyawarah enggak? Ya, berkumpul untuk menghasilkan apa? Mufakat siapa yang akan menggantikan posisi kepemimpinan umat Islam. Nah, jadi perlu pengganti ya, yang disebut dengan pengganti ataupun khalifah. Ayo, khalifah. Apa khalifah artinya? Pengganti. Khalifah Rasyidin artinya apa? Pengganti Rasulullah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah Khalifah Rasyidin. Masih ingat ya? Masih. Jadi Rasulullah tadi wafatnya tahun berapa? Tahun berapa? 632 Masehi. Usianya berapa ya? 63 tahun. Yaitu ketika itu wafat di rumahnya istrinya. Ya, gitu. Jadi Rasulullah itu wafat dalam keadaan sakit setelah haji wada. Haji wada itu apa? Haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah atau yang dijalankan oleh Rasulullah. Ya, itu ya. Jadi Rasulullah itu wafat, kemudian digantikan oleh para sahabatnya, ya, oleh para sahabatnya. Terus kemudian apa? Melalui cara apa tadi? Musyawarah. Terus kemudian berkumpul. Terus kemudian apa? Para sahabatnya itu menetapkan bahwa Abu Bakar adalah khalifah yang pertama, yaitu yang menggantikan Rasulullah.
Ini ada ini gambarnya ini. Udah. Ini tadi sudah. Nah ini. Nah di sini ada. Sudah. Nah ini gambarnya. Kalau pengen perkenalan, nah ini, ya ini. Ini khalifah pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi itu ya, Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, itu ya. Yang itu tadi materi yang saya sampaikan. Nah, kemudian dari hasil penilaian tadi yang anak-anak itu tadi simpulkan, nah itu sudah bagus ya, sudah bagus. Jadi bahwa Khalifah Ur-Rasyidin ataupun Nabi Muhammad itu tadi apa? Setelah Rasulullah itu wafat, yang menyimpulkan tadi loh ya, bahwa setelah Rasulullah itu wafat, kemudian apa? Digantikan oleh para sahabat. Terus kemudian apa? Siapa? Yang disebut siapa? Khalifah Ur-Rasyidin. Ya, Khalifah Ur-Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, terus kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian anak-anak, saya akan menyimpulkan bahwa latar belakang munculnya Khalifah Ur-Rasyidin itu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah setelah wafat, berkumpullah para sahabat tadi untuk bermusyawarah. Terus kemudian siapa yang akan menggantikan, yaitu Khalifah Ur-Rasyidin. Khalifah pertamanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq tadi. Jadi di situ jangan lupa anak-anak setelah ini ya, belajar di rumah ya, belajar di rumah. Apa namanya? Siapa itu khalifah? Siapa pemimpin setelah Rasulullah? Seperti itu ya. Jadi jangan ragu ya, bahwa Rasulullah SAW itu memberikan kita teladan ya, untuk agar berlaku apa? Jujur ya, jujur ya, sesama teman, kepada siapa? Orang tua. Terus sama siapa lagi? Sama bapak ibu guru. Nah, marilah besok kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peran Khalifah Ur-Rasyidin ya, sebagai khalifah. Nah, masih semangat? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Jangan berhenti bermimpi ya, jangan berhenti bermimpi. Jangan apa? Tidak mengikuti apa? Keteladanan Rasulullah SAW,
yaitu berlaku jujur, adil, terus kemudian apa? Baik hati. Nah, dari sini materi yang sudah saya sampaikan, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apa enggak ya?